Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diatul Hasanah. Di sini saya akan meresum dari matkul studi hadis pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis yang berarti baru atau berita. Selanjutnya memiliki arti yang lain. Pertama al-jadid, yaitu baru. Yang kedua qorib atau dekat, yaitu dekat dengan orang-orang yang baru memeluk Islam atau mualaf. Dan yang ketiga ada warta atau berita, yakni suatu percakapan yang dipindahkan dari seseorang kepada orang yang lain. Sinonim hadis ada 3. Yang pertama adalah sunnah. Sunnah berarti adalah perbuatan, perkataan, atau ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah khobar. Khobar di sini adalah berita yang berasal dari Nabi Muhammad lalu disampaikan pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah atsar. Atsar yaitu berita yang sudah terjadi pada pihak ketiga, yaitu Nabi Muhammad, lalu para sahabat, dan yang ketiga adalah tabi'in. Maka yang disampaikan tabi'in ini adalah yang bernama atsar. Selanjutnya adalah pengertian dari sanad, matan, khawaris, dan periwayatan. Sanad sendiri adalah silsilah para perawi yang menunjukkan hadis pada yang pertama kali yang melafadzkan hadis. Yang kedua matan. Matan adalah isi atau lafal hadis itu sendiri. Yang ketiga adalah khawarid. Khawarid artinya orang-orang yang menghimpun hadis dan mengumpulkannya menjadi sebuah kitab-kitab. Dan yang terakhir ada periwayatan, yaitu silsilah atau sejarah dari hadis itu sendiri, dari yang pertama kali meriwayatkan sampai terdengar dari kabar siapa, seperti itu. Temuan 2 itu membahas tentang hujah. Hujah itu sendiri adalah bukti keabsahan di mana hadis tersebut dapat diterima oleh khalayak ramai atau orang banyak. Yang hujah terdiri dari 2, yaitu hujah nakliyah dan akliyah. Nakliyah sendiri adalah hujah yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka ketetapan tersebut harus wajib diterima oleh umat Islam. Sedangkan yang kedua adalah akliyah, di mana hadis tersebut berargumentasi tentang, ada argumen bahwa ada penjelasan menurut rasional bahwa hadis itu benar. Hadis terhadap Al-Quran adalah fungsi al-hadis di sini adalah bayan atau penjelas dari isi Al-Quran sendiri. Adalah tipe atau macam dari bayan. Yang pertama bayan takrir, di mana hadis memperkuat apa saja yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memperkokoh Al-Quran. Yang kedua bayan takyid, atau penjelasan hadis dengan cara penjelasan yang dilakukan oleh hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat keadaan atau syarat tertentu. Dan yang ketiga bayan an-tafsil, atau di mana hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Lalu tahsin ini kebalikan dari tafsil, yaitu penjelasan hadis dengan cara penjelasan oleh hadis dengan cara membatasi atau mengkhususkan Al-Quran yang bersifat umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang mendapat perkecualian. Yang terakhir adalah bayan tasri, yaitu di mana al-hadis tidak sama sekali menerangkan isi Al-Quran, di mana hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran, jadi hanya ada di Al-Hadis, seperti itu. Hadis pada zaman Rasulullah
para sahabat hanya mengandalkan hafalan mereka untuk mempelajari hadis. Sedangkan dalam Nabi Muhammad mengajari tentang hadis, yang pertama langsung melalui kata-kata, yang kedua dengan mendikte para sahabat yang bisa menulis, dan yang ketiga adalah mengajari dengan praktek secara langsung. Sedangkan dari sisi sahabat, mereka menangkap hadis Rasulullah dengan majelis-majelis maupun dari langsung perkataan Nabi Muhammad atau perbuatan mereka, atau Nabi Muhammad melihat seseorang lalu mengucapkan sebuah hadis atau perkataan yang penting, seperti itu. Adalah pembukuan atau kodifikasi hadis secara resmi. Kodifikasi sendiri adalah mengumpulkan atau menyusun, sedangkan menurut istilah adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasar pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel di ahli bidang menulis dan dilakukan secara resmi dan untuk kepentingan umat. Sedangkan periode dari hadis sendiri adalah yang pertama, periode pertama adalah Rasulullah. Mulai dari Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya beliau. Dan yang kedua, masa Khulafaul Ar-Rasyidin, yaitu para sahabat. Dan yang ketiga, masa tabi'in atau murid-murid para sahabat atau sahabat kecil. Dan yang keempat yaitu masa abad kedua dan ketiga Hijriah, yaitu pembukuan atau atau penulisan hadis secara resmi. Dan yang kelima, masa mutakhir, yaitu masa penyempurnaan hadis. Hadis secara resmi dibukukan pada Khalifah Umar Abdul Aziz, yaitu Khalifah Bani Umayyah periode ke-8 atau Khalifah ke-8, di mana beliau memerintahkan para gubernur untuk mengumpulkan ahli-ahli hadis dan dibukukan secara resmi agar ada bukti resmi bahwa hadis tidak hilang oleh zaman. Sedangkan alasan yang lain sebagai berikut. Yang pertama, karena hadis masih ditulis dalam lembaran-lembaran, maka ditakutkan akan hilang. Dan yang kedua, pengumpulan hadis masih bersifat pribadi atau individu saja dan belum berskala besar. Dan yang ketiga, karena pada saat itu Islam telah menyebar pada 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Karena ditakutkannya jika telah banyak menyebar dan hafalan dari orang-orang yang hafal akan hadis itu hilang atau meninggal di medan perang atau meninggal secara wajar. Dan yang terakhir, karena banyak munculnya hadis-hadis palsu, sehingga harus adanya pembukuan hadis yang asli harus ada, karena ditakutnya banyak bermunculan lagi hadis-hadis palsu. Ada 3 tingkatan dari hadis. Yang pertama, hadis sahih, di mana sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan menghafal yang sempurna atau dobit, serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya atau syadz, dan tidak ilat yang berat. Yang kedua, hadis hasan, di mana sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir,
diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang dobitnya, serta tidak ada syahud dan ilat yang berat di dalamnya. Dan yang terakhir adalah hadis doif, yaitu di mana hadis tersebut tidak memenuhi syarat dari hadis sahih, dan persyaratan yang kurang ada cukup banyak. Terima kasih.